Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dwi Cahyono di acara podcast Ngobrol Bareng Toko Ladang. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin kalau kami ada salah atau saya ada salah, mohon maaf lahir dan batin karena masih dalam suasana apa itu namanya hari Lebaran ya. Oke, sekilas tadi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang saya hormati sekalian, sekilas tadi adalah video roadshow kami di beberapa daerah dan itu adalah salah satu komitmen kami untuk memajukan UMKM maupun UKM yang ada di seluruh Indonesia. Baik itu melalui platform Siplah maupun melalui platform toko daring. Harapan kami ke depan kami bisa berekspan lebih jauh lagi ke beberapa daerah. Sekilas tadi yang ada di video itu sudah ada di Jawa Tengah, terutama di Solo. Ada beberapa juga kemarin yang di Jepara untuk khususnya sentra furniture. Kemudian juga di NTB untuk platform Siplahnya. Nah, ini ngomong-ngomong soal toko daring dan Siplah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema pagi gini adalah pengenalan toko daring dan transaksi gantung Siplah. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mas Julio. Mas Julio, apa kabar? Baik, Wah, mantap. Mas Julio ini nama lengkapnya siapa, Mas? Mas Julio, ya perkenalkan nama saya Julio Givari Al-Akbar. Julio Givari Al-Akbar, Al-Akbar ya. ya. Biasanya kalau saya itu nganggilnya, takut kalau guyon-guyonannya itu biasanya Julio Givari Al-Akbar Telkomsel ya. Tapi enggak, itu bercanda, Mas. Iya. Oke. Mas Julio ini adalah orang yang bertanggung jawab nanti ke depannya untuk toko daring ya Bapak Ibu. Jadi terkait transaksinya toko daring itu nanti tanggung jawabnya ada di Mas Julio. Ya. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang kemarin-kemarin belum sempat bergabung di apa itu namanya podcast kami 1 jam bersama Tokla atau ngobrol santai bareng Toko Ladang. Saya ucapkan selamat bergabung dan saya sudah tidak sendiri lagi, ada juga Mas Julio, ada juga nanti Mas Solikin mungkin yang sudah bergabung. Selamat pagi Mas Solikin. Ini selaku direktur dari tim e-commerce. Mungkin sebelum bergabung ya. Dan ada lagi juga Mas Eko selaku manajer IT dari tim e-commerce. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi, Mas Oke, Yono, Mas Rio, sudah dan lama ini teman-teman kita nggak semuanya. nyapa teman-teman nih Mas Eko. Mungkin Iya, disapa dulu teman-teman Mas Eko. iya, ini perlu refresh lagi nih. Udah lama kita Iya, nggak acara iya, seperti ini, Mas Yono. iya perlu refresh lagi. Ya, kayaknya saya juga agak kaku nih Mas, karena lama sudah nggak podcast ini Mas. Iya, iya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, sesuai tema kita pagi ini yaitu adalah pengenalan toko daring dan transaksi gantung Siplah. Nah, seperti apa itu namanya, nanti toko daring itu apa, kemudian pengertian dari toko daring itu sendiri apa, kemudian asal-usul toko daring itu sebenarnya dari mana, nanti akan dijelaskan oleh Mas Julio. Dan juga nanti tak lupa yaitu adalah transaksi gantung. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan Mas Julio. Silahkan di share screen Mas. Oke. Oke, monggo silahkan di share screen Mas. Bisa. Oke, Ya, awal saya akan di menjelaskan share screen dulu Mas materinya atau dari saya yang share screen. dari Mas Yono bisa. Oke, saya izin share screen Mas. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, silakan Mas Julio. Ya, saya akan memperkenalkan atau
mengenalkan toko daring toko daring dan dan transaksi transaksi gantung ya. gantung. Iya, heeh. Bisa di slide selanjutnya. Oke. Oke, silakan. Awal, saya akan menjelaskan dasar penyusunan. Di pasal-pasal ini toko daring tersusun. Pasal 72 ayat 5 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2001. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dinamakan pada ayat 1 diatur dengan peraturan kepala lembaga. Kedua, pasal 72 ayat 3 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Ketentuan lebih lanjut mengenai toko daring diatur dalam peraturan kepala lembaga. Oke, ini yaitu adalah dasar penyusunannya ya, Dasar Mas. penyusunan, betul. Oke. Oke, silakan lanjut, Mas. Nah, ini toko daring merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP untuk memfasilitasi pedagang barang atau jasa melalui penyelenggaraan perdagangan sistem elektronik yang berbentuk marketplace dan retail daring yang bisa disebut PPMSE. Betul. Oke, berarti ini pengertian dari toko daring itu sendiri ya, Ya. Mas ya. Oke. Terus Lin Masa Pilot Project adalah bela pengadaan tahun 2020. Ya. Terus Kemudian di 2021 di 2021 bela pengadaan disisipkan toko daring. toko daring ya. Oh, Jadi ya. di dalam bela pengadaan itu ada toko daring, Mas. Betul. Oke. Tujuan pemanfaatan toko daring cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik. Oke, secara garis besar memang sama ya, Mas ya, tujuan pemanfaatannya dengan Siplah ya. Siplah, ya kurang lebih Iya, sama. kurang lebih sama Kurang ya. lebih Ya sama. intinya untuk memudahkan pelaporan itu sendiri juga ya. Ya, Mm-mm. agar lebih mudah aja, Mas. Betul, betul. Oke. Nah, ini untuk pelaku dalam toko daring sendiri ini, Mas. Ya, ini pelaku dalam toko daring. PPK, pejabat pengadaan, dan KLPD. Kalau yang Oke. belum tahu, KLPD itu kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Nah, oke. Terus lanjut ke kiri itu toko daring yang Toko daring itu sendiri ya. ya toko daring itu Mm-mm. sendiri yang dikembangkan oleh LKPP itu. Ya. Terus integrasinya itu PPMSE atau Atau marketplace marketplace-nya. dan retail daring. Kemudian di situ pedagang melakukan penjualan ke PPMSE ya, yang PPMSE disebut ya, sebagai marketplace itu sendiri ya, Mas ya. betul, Mas. Oke. Nah, ini untuk kewajiban pedagang nih, Mas. Ya, kewajiban pedagang itu ada 4, Mas, di toko daring. Iya. Ya. Pertama, menyediakan barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE. Iya. Jadi ada kategorinya, Mas, nanti. Mm-mm. Ada kategorinya kayak kurir atau Mm-mm. makanan, ATK kesehatan gitu. Iya, iya. Ya, kedua, menjamin pemenuhan persyaratan barang atau jasa yang ditransaksikan sebagai dengan peraturan perundang-undangan. Iya. Ketiga, menjamin keaslian barang atau jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE dan diserahkan laporan pembelian. Dan yang keempat, menindaklanjuti pesanan di atas pembelian melalui PPMSE. Oke. Nah, ini untuk kewajiban pedagang sendiri itu Ya. sendiri ya, Mas ya. Oke, lanjut. Ini metode Metode e-purchasing ya, toko daring. toko daring ya. Itu atau metode pembelanjaan. Pembelanjaan. Oke. Pembelanjaan langsung. Nilai transaksi kurang dari sama dengan 50 juta itu melakukan pembelanjaan langsung. Iya. Ya. Artinya berarti kalau transaksi itu di bawah 50 juta
bisa dikategorikan itu belanja langsung atau pembelanjaan pembelian langsung. langsung. Oke. Oke. Yang kedua itu negosiasi harga. Nilai transaksi di atas 50 juta kurang dari sama dengan 200 juta harus melakukan negosiasi harga, Mas. Oke. Kalau kita di Siplah biasanya apa itu namanya melakukan perbandingan. Kalau di toko daring nilainya di atas 50 juta dan selama itu di bawah kurang lebih 200 juta melakukan negosiasi ya. Negosiasi harga. Oke. Ya. Nah, ini untuk permintaan penawaran nih. Berarti di atas nilai dari 200 juta ya, Mas ya. Ya, Oke. Oke, kalau lebih dari 200 juta maka melakukan metode lainnya ini sesuai ya, dengan proses atau ketentuan bisnis dari PPMSE. Oke. Silakan lanjut. Toko daring. Ini kanal-kanalnya, Mas. Oke. Kanal-kanalnya. Ini ada bela pengadaan, PDN non UKM, kurasi lokal dan kurasi lainnya. Iya, iya. Tapi sementara, Mas, toko daring itu masuk di bela pengadaan. Masuknya di bela pengadaan ya, sesuai yang Mas notis di awal tadi ya. Iya, bela pengadaan. Masuk di bela pengadaan. Yang ketiga lainnya itu mungkin ada kanalnya sendiri ya. Ada kanalnya sendiri ya. Oke. Nah, ini komoditas pada bela pengadaan. Ini yang dipasarkan, Mas. Oke, ini untuk kategori-kategorinya ya. Ada makanan, souvenir, furnitur, kurir, angkutan, ATK, dan kesehatan. Dan tentunya ini ada subkategorinya ya. Banyak subkategori. Banyak ya subkategorinya. Nanti mungkin rekan-rekan yang pengen mengetahui subkategorinya. Dan ini saya intermezzo dulu ya. Ini sudah ditentukan oleh LKPP ya kategorinya ya kalau nggak salah. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin tahu subkategorinya ada apa aja, silahkan monggo daftar ke toko daring. Oke, lanjut Mas. Nah, ini mungkin untuk syaratnya Mas. Untuk syarat pedagang dalam toko daring ya. Bila Bapak Ibu mau mendaftar harus memenuhi syarat tersebut. Ya. Pertama, memiliki izin usaha perseorangan atau badan usaha. Oke. Kedua, memiliki kartu identitas atau NIK. Ketiga, memiliki NPWP. Dan keempat, memiliki rekening bank. Oke, hampir sama kayak kita daftar di Siplah ya sebenarnya ya. Contoh kalau misalnya ini daftarnya individu, cukup NPWP sama KTP sudah cukup ya, Mas? Betul Mas, cukup memiliki NPWP dan NIK. Oke. Kalau individu, kalau untuk badan hukum mungkin ada tambahan SIUP ya Mas ya. SIUP, Oke, siap. Lanjut silakan Mas. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu caranya daftar di toko daring, toko ladang itu seperti apa. Nah, ini silakan Mas Jula ya. Awal, Bapak Ibu bisa buka web tokoladang.co.id. Oke. Kemudian terus langkah selanjutnya klik tombol daftar pada logo user yang berada di kanan atas biasanya. Iya. Kemudian langkah selanjutnya ya ini memasukkan data-data yang diperlukan. Nah, ini mungkin data email, kemudian data kata sandi, nama penanda tangan, kemudian seperti yang disyaratkan di awal tadi ya Mas ya, termasuk ada data diri, ada data informasi toko, kemudian ada data pengiriman terkait nanti untuk apa itu namanya, terkait ongkos kirim dan pengirimannya, kemudian ada data rekening terkait pentransferannya kita ke penyedia ya. Betul Mas. Terus Mas, bentar. Ini passwordnya kadang orang kan bingung Mas ya. Passwordnya itu berkombinasikan huruf kapital, angka, dan simbol. Berarti harus ada huruf itu ya. Harus ada huruf besar, huruf kapital, kemudian huruf kecil, kemudian ada angka dan simbol ya. Oh ya, saya tahu sih maksudnya biar kuat gitu ya Mas ya. Biar mudah untuk tidak dibobol gitu ya kalau dalam istilah IT mungkin dalam dunia sekarang ini ya. Oke. Terus langkah selanjutnya, nah ini juga semuanya sudah terpenuhi ya Mas ya. Kalau semuanya sudah terpenuhi, Bapak Ibu tinggal tunggu aja tokonya diverifikasi oleh admin
toko Oke, daring. oke. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah ketika nanti teman-teman ini salah upload Mas, mungkin Mas, atau Salah mungkin ada upload, data yang mungkin keliru, keliru, nggak diisi ataupun salah ngisinya. Itu salah ngisi. gimana Mas? Itu biasanya bisa diinfokan dari CS toko daring lewat email, Mas. Oh, berarti nanti Ya, kalau misalnya datanya ada yang keliru, kita infonya melalui melalui email. email ya. Ya, Oke, betul. siap. Betul, Mas. Kemudian, Setelah toko Ibu terverifikasi, Ibu bisa keluar terus login lagi dengan email dan password yang didaftarkan tadi, Mas. oke, ya benar-benar. Heeh. Nah, ini mungkin tadi sekilas apa itu namanya cara atau tata cara pendaftaran di toko daring, Toko Bapak daring. Ibu. Nah, cukup mudah saya rasa, sama seperti kita apa itu namanya di Siplah ya, kurang lebih ya Mas. Kurang lebih sama seperti di Siplah ya. Syaratnya pun juga hampir sama. Hampir sama. Kayaknya sih memang sama sih Mas. Beda, Mas. Bedanya Beda di mana di tuh? pembelinya, Mas. Pembelinya. Pembelinya, ya. Oh iya ya, heeh. Oh iya 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 ya, Pembelinya oke. kalau Sipla Sadik, Iya, heeh. kalau toko daring itu Seperti yang ada di betul. PPT-nya tadi ya. Ya, Oke, betul. ada PPK, kemudian pejabat Pejabat pengadaan, kemudian pengadaan, KLPD. ada kementerian lembaga Heeh, dan heeh. perangkat daerah ya. Oke, oke. Oke, berarti sekilas ya Bapak Ibu itu nanti apa itu namanya cara-cara untuk pendaftaran di toko daring. Ya, Nah, betul. mungkin untuk saat ini untuk metode ataupun cara pembelanjaannya apa itu namanya kita share melalui Telegram grup toko daring ya. Betul. Belum bisa kita podcastkan hari ini karena mengingat ada beberapa materi yang kita sampaikan nanti, termasuk yaitu adalah transaksi gantung ya Mas ya. Betul, betul, Mas. Oke, oke. Silahkan lanjut Mas untuk transaksi gantung. Ya. Sekarang kita bahas transaksi gantung. Ini untuk yang ada di Siplah ya Bapak Ibu? Ya, betul, betul. Ada yang ada di Siplah. Sesuai instruksi dari Siplah, Pusat Kemdikbud Ristek, semua transaksi gantung harus segera diselesaikan sebelum tanggal 25 Mei 2022. Oke, artinya di sini untuk transaksi-transaksi yang lompat tahun ya Mas ya. Ya, lompat Kayak tahun. kemarin di 2020, 2021 yang sekiranya memang belum selesai ataupun eh, selesai di luar sistem. Artinya mereka mungkin ada yang transfer ke penyedia, segera diselesaikan. Mungkin alurnya Mas, alurnya. Oke. Alur yang pertama, download draft dokumen surat kesepakatan. Ini ada linknya Mas. Iya, Yang kedua, isi draft dokumen sesuai format yang telah disediakan. Yang ketiga, bermaterai 10.000 di tengah. Oke. Di tengah bermaterai 10.000. Iya, Yang keempat, tanda tangan plus stempel sekolah dan penyedia. Terus kedua tanda tangan harus mengenai materai yang ada di tengah. Oke. Yang kelima, scan dokumen yang sudah terisi datanya dijadikan file PDF. Oke. Yang keenam, upload dokumen tersebut di form yang sudah kami sediakan. Ini juga ada linknya, Mas. Oke, siap-siap. Ini sudah ada ya. Ini alurnya juga sudah di-share di grup Telegram juga ya, Mas ya? Sudah di-share. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin merasa punya transaksi gantung yang lompat tahun, mohon agar diselesaikan karena ditunggu dari pihak Kemendikbudristek sampai dengan tanggal 25 Mei. Hari ini masih tanggal 20 ya. Jadi masih ada waktu sekitar 5 hari. Ya, nanti kemudian mungkin yang bertanya kalau misalnya kelihatannya baru 26 Mei ataupun di atasnya 25 Mei. Nah, itu mungkin kita nunggu kebijakan dari pihak Kemendikbudristek ya Bapak Ibu tentunya, karena sepenuhnya pegang kendalinya ada di Kemendikbudristek. Oke. Mungkin itu terkait transaksi gantung ya Mas ya? Ya, betul Mas. Oke. Oke, untuk sesi materinya sudah selesai. Oke, silakan ditutup dulu, Mas. Sudah selesai ya? Oke, siap.
Oke, ini share screen-nya saya tutup dulu. Mungkin dari Bapak Ibu nanti yang mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom chat. Nanti kita coba bantu jawab. Dan tentunya jangan lupa ngisi link absen ya Bapak Ibu. Karena setiap ada podcast bersama Toko Ladang tentunya akan ada hadiah. Untuk hadiahnya ini ada tambahan rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin kita hadiahnya cuma 500.000 pulsa untuk 5 pemenang. Kali ini kita ada tambahan merchandise nih dari Toko Ladang, yaitu adalah berupa kaos. Berupa kaos 3 ya Mas, 3 pieces ya Mas. Oke, 3 pieces untuk 3 pemenang. Nah, nanti segera diisi link absennya. Jangan lupa nama harus sesuai dengan yang ada di Zoom ya, jangan sampai berbeda karena nanti ada kaitannya dengan pengundian kita ke depan ini. Nah, mungkin ya dari Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan ditanyakan melalui kolom chat Zoom. Saya sampai terpatah-patah, ini sudah lama nggak apa itu namanya, nggak podcast Mas. Oke, mungkin ada yang sudah bertanya. Oh, ini dari Ibu Elis Santi Mas. Ini bertanya ini. Mohon izin bertanya, apakah yang menyebabkan terjadinya transaksinya gantung? Nah, ini mungkin saya bantu jawab ya Bapak Ibu sekalian. Penyebabnya ada beberapa faktor ya Bapak Ibu. Bisa jadi apa itu namanya transaksi itu seperti yang saya sampaikan tadi selesai di luar sistem. Artinya, kalaupun itu pesannya melalui Siplah, tapi transfernya itu bukan di kami. Jadi artinya itu selesai di luar sistem Mas. Jadi bisa jadi mereka langsung transfer ke penyedia. Itu juga bisa dikategorikan transaksi gantung. Terus ada beberapa faktor lagi yang transaksi itu sudah sampai tahapan BAST. Karena kita tahu sendiri gawangnya dari transaksi itu di tahap BAST Mas. Jadi kalau setelah BAST itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, ada nggak bisa karena memang secara apa itu namanya secara aplikasi sudah tidak bisa. Nah, kadang-kadang juga ada dari teman-teman lembaga ketika sudah sampai BAST mereka ingin melakukan perubahan atau ada kekeliruan pesanan. Nah, itu kan tidak bisa diubah lagi ya karena memang sudah sampai tahapan BAST. Nah, kalau itu juga bisa dikategorikan transaksi gantung karena tidak ingin diselesaikan, mungkin ingin mengubah kemudian langsung di apa itu namanya langsung pesan lagi. Nah, transaksi yang sebelumnya sudah BAST itu kan bisa dikategorikan gantung juga Mas. Ya. Nah, itu ada beberapa faktor sih sebenarnya bisa dikatakan transaksi gantung. Oke, mungkin itu Bu Elisanti. Tadi yang ada yang angkat tangan ya Mas ya, dari siapa? Ibu Uswah Hasanah, silakan Ibu. Mungkin bisa di mute. Kok unmute? Kok mute saya bilang. Iya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan untuk masalah yang transaksi gantung itu. Memang betul Ya. apa yang Bapak sampaikan tadi, kebanyakan lembaga kan sudah Ya. buru belanja, akhirnya kan salah input, akhirnya statusnya kan sudah diterima, akhirnya tidak bisa melanjutkan untuk belanja. Apalagi kalau kasusnya belanjanya apa salah itu kan termasuk transaksi gantung juga ya. Lalu apakah jika dibiarkan itu nanti apa dampaknya itu pada lembaga apa pada penyedia itu ada dampaknya apa enggak? Terkadang kan lembaga terlalu apa namanya sulit akhirnya kan dibiarkan saja. Wong apa namanya tidak ngaruh ke hal-hal yang lain, akhirnya kan lembaga itu kayak mengabaikan udah apa namanya tidak ada masalah ke lembaga kita, berarti kan transaksi gantungnya itu memang transaksi gantung itu harus itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kasana. Ini mungkin terkait dampaknya ya Mas ya. Dari transaksi gantungnya itu mungkin dari sekolah-sekolah yang belum sempat mengupload dokumennya. Kalau secara garis besar kita tetap patuh dan tunduk kepada Kemendikbudristek ya Bapak Ibu.
Cuman memang info terakhir ini mohon dikoreksi Mas Solikin dan Mas Eko ya. Kemarin saat kami sosialisasi di Solo, mungkin nanti ada permen baru, ya, ada peraturan baru yang mengatur terkait adanya transaksi gantung. Jadi memang ke depan transaksi ini dibuat bersih, artinya di sini semua harus terselesaikan Bapak Ibu. Semua harus terselesaikan, baik itu secara pembayaran maupun penerimaan barangnya. Jika nanti tidak selesai, artinya memang transaksi itu dikatakan transaksi gantung, dampaknya info yang saya terima kemarin itu di administrasi ya Bapak Ibu. Administrasi dalam arti di sini adalah terkait sumber dana yang diterima oleh sekolah di tahapan berikutnya. Cuman ini masih artinya masih wacana ya. Nanti mohon dikoreksi Mas Solikin, Mas Eko kalau misalnya ada tambahan. Jadi kemarin itu sempat ada informasi seperti itu. Cuman harapan kami sih ya semoga bisa terselesaikan semua. Yang jelas nanti ketika mungkin ada pemeriksaan di sekolah ya dijelaskan sesuai yang ada. Yang penting intinya Bapak Ibu jika memang masih ada transaksi gantung mohon segera di-upload suratnya. Yang penting itu. Karena action selanjutnya itu ada di pihak Kemendikbudristek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Mas Eko, Mas Solikin. Ya, terima kasih Mas Yono. Ya. Jadi untuk yang kategori transaksi gantung ya, coba saya nambahkan sedikit Bapak Ibu. Saya minta begini ya, artinya yang pertama transaksi gantung itu bisa secara garis besar adalah transaksi yang diabaikan. Yang perlu kita ingat bahwa transaksi gantung di sini adalah transaksi yang belum sampai pada tahap selesai. Yang pertama, kalau tadi informasi dari salah satu sekolah disampaikan bahwa kadang sekolah terburu-buru atau apa, coba nanti agak lebih hati-hati lagi Bapak Ibu. Nah, soal yang kedua misalnya, ada transaksi gantung itu banyak ya macamnya. Yang pertama kadang ada transaksi double karena transaksi yang pertama salah. Yang kedua itu ternyata dananya tidak tersedia. Ya. Yang ketiga ternyata dananya itu ditransfer langsung ke penyedia tanpa melalui toko ladang. Persoalan-persoalan itu yang menyebabkan transaksi gantung. Agar kiranya nanti hal-hal tersebut dapat dihindari ya Bapak Ibu. Terus yang berikutnya mengenai jangka waktu pelaksanaan. Jangka waktu pelaksanaan itu yang saya lihat itu masih banyak. Toko itu menawarkan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Karena di situ sistem ada log, batas waktu pengiriman barang sama batas waktu penyelesaian pekerjaan. Harapan kami begini Bapak Ibu, katakanlah Bapak Ibu bisa mengirim barang itu dalam waktu 1 hari. Di jangka waktu pelaksanaan ditulis saja 7 hari atau 20 hari pun bahkan tidak apa-apa. Toh nanti yang terhitung itu adalah, yang terhitung di BAST itu adalah pada saat Bapak Ibu atur BAST pada saat barangnya dikirim. Misalnya Bapak Ibu di awal menawarkan jangka waktu 30 hari misalnya. Meskipun itu dalam 1 hari misalnya barangnya sudah bisa dikirim, ya kan. Lah itu nanti ketika Bapak Ibu barang sudah diterima sekolah dan sekolah atur BAST, maka akan terhitung 1 hari gitu loh Bu. Saran saya mending untuk jangka waktu pelaksanaan dari penyedia itu ditawarin yang agak panjang aja nggak apa-apa. Yang penting ya Mas ya. Yang kita hindari, ya, yang kita hindari itu nanti by sistemnya nggak connect gitu loh. Saya lihat masih banyak yang nawarin pekerjaan 1 hari, 2 hari, 1 hari itu masih banyak. Saya kira tawarkan aja, enggak apa-apa misalnya 10 hari. Urusan misalnya barangnya besok diterima sekolah ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu ketika melebihi jangka waktu yang ditawarkan oleh penyedia. Ya, nah, ya. Saya kira itu Mas Yoni. Oke, siap ya. Satu lagi yang terkait konsekuensi ya, konsekuensi adanya transaksi gantung. Ke penyedia mungkin konsekuensinya tidak begitu signifikan ya ke penyedia. Hampir tidak ada lah karena di situ memang
mungkin konsekuensi yang terjadi ketika barang itu dikirim ternyata dananya nggak ada, konsekuensi penyediaannya kan rugi, mungkin terlanjur beli barang tapi nggak terbeli lah istilahnya ya, mungkin dampaknya di situ secara bisnis. Tapi secara kebijakan itu lebih melekat ke Satdik selaku pembeli. Kalau kemarin yang hasil rapat di Bogor diinformasikan ada beberapa konsekuensi, misalnya pada saat nanti mau membelanjakan itu sumber dana yang dituju itu tidak muncul by sistem nanti ke depannya ketika di list transaksi sekolah tersebut masih ada transaksi yang gantung. Konsekuensi kedua yang kemarin juga menjadi pembahasan, betul apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yono, berpengaruh terhadap pencairan dana pada Satdik. Nah itu, sehingga kemarin sebenarnya Bapak Ibu kalau kita ketahui, pembatalan transaksi ketika sudah terbit SP, surat pesan adendum, apalagi transaksi itu sudah diserah terimakan, dalam hal ini sudah BAST, itu artinya sudah tidak ada lagi perdebatan, sudah tidak ada lagi perselisihan. Artinya pembeli sudah menyediakan barang yang diminta oleh sekolah dan sekolah mengiyakan hal itu, akhirnya tertuanglah dalam BAST. Kan logikanya semacam itu Mas Yono. Nah, sehingga ketika dua belah pihak sudah sepakat kan, nah, makanya dari itu harapan kami untuk transaksi gantung itu silakan diikuti beberapa alur yang kemarin sudah di-share oleh teman-teman baik di grup Telegram atau kemarin mungkin ada pemberitahuan juga via WhatsApp juga ya, atau nanti dari teman-teman Satdik bisa join di grup Telegram, misal masih ada yang transaksi kan, biar nanti segera bisa ditangani. Saya kira itu Mas Yono. Siap, iya. Kalau sekilas tambahan dari Mas Solihin, ya mungkin kalau lebih amannya sih jangka waktunya ya, jangka waktunya itu dibuat agak panjang aja, jangan sampai nanti juga terlalu pendek, Mas. Jadi itu sekilas Ibu Uswah Hasanah mungkin bisa membantu. Nah, mungkin saya juga menotis ini buat teman-teman yang masih ada transaksi gantung segera diselesaikan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Ini dari Swatantra Baru. Izin bertanya, Mas, jika sudah mengisi dokumen pembatalan, apakah pesanan otomatis akan batal? Nah, ini mungkin saya bantu jawab ya, Mas ya dulu. Ini karena ini terkait Siplah. Sementara untuk saat ini upload saja dulu, Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu isi dokumennya, kemudian diupload di form yang sudah kita sediakan. Untuk berikutnya seperti apa? Tidak itu tentunya akan nunggu kebijakan dari pihak Kemendikbud. Nah, yang jelas ketika Bapak Ibu sudah upload dokumen, silahkan bisa melanjutkan transaksi lagi. Transaksi yang sudah saya sudah diajukan ke kami untuk pembatalan diabaikan saja. Yang jelas tidak langsung batal, namun tentunya menunggu dari pihak Kemendikbudristek. Nah, itu mungkin koreksi kalau misalnya ada yang keliru, Mas Eko. Ya, terima kasih Mas Yono. Ya. Studio. Mungkin sedikit tambahan ya terkait tadi yang pertanyaan apakah bisa langsung batal dan mungkin juga dampak nanti ke depannya. Untuk dampak mungkin sudah dijelaskan di sini sedikit sama Mas Solihin tadi di awal. Kemudian yang terkait batal juga mungkin tadi sedikit dijelaskan sama Mas Yono. Saya sedikit menambahi dampak yang mungkin sudah dirasakan sekarang adalah ada surat yang datang dari masing-masing dinas pendidikan yang ada transaksi gantung kan yang turun ke sekolah kan. Nah, itu adalah dampak yang sudah dirasakan. Jadi gini, kenapa kok kita meminta surat kesepakatan kemudian minta diupload? Nah, itu karena kita pendataan, kemudian data itu kita storekan ke Dikbud, nanti di atas di pusat maksudnya, itu nanti verifikasi data dan lainnya, dan nanti itu akan dibersihkan gitu.
Maksudnya intinya sih secara teknis kami sedang pembersihan data-data yang transaksi gantung. Kalau memang itu sudah selesai di luar sistem atau mungkin sudah selesai clear, maka kan itu akan ditutup. Kemudian kalau yang gimana kalau itu abai, dalam artian setelah abai atau mungkin penyedia abai nggak mau mengurus, ya akhirnya apa, data di pusat itu masih tulis gantung. Kemudian data itu akan dibuat surat dan itu akan diturunkan ke masing-masing dinas. Nah, akhirnya apa? Dinas juga akan mengirim surat kaleng kan ke sekolah masing-masing sekolah, nanti bahwa ada instruksi dari pusat transaksi yang masih gantung. Itulah dampak yang mungkin sudah dirasakan sekarang. Makanya Ya, betul. Kita informasikan segera membuat surat, segera diupload karena nanti pada saat itu kita akan store data dan bisa akan mengevaluasi semuanya, memperbarui data yang sudah, mana yang sudah close, mana yang masih gantung. Karena kalau masih gantung lagi nanti ada surat kaleng lagi turun gitu. Ya. Mungkin itu Mas Yana tambahan dari saya. Terima kasih Mas Eko. Ya mungkin saya juga memang tadi kelewatan ya terkait surat. Memang ada beberapa Mas sekolah-sekolah yang sudah dikirimi surat oleh pihak Kemendikbud Mas. Jadi mereka itu intinya ya pihak Kemendikbud menanyakan kenapa ini kok sampai gantung gitu. Nah itu mungkin dampak yang sudah dirasakan teman-teman yang mempunyai transaksi gantung Mas. Iya. Oke lanjut Mas. Ini dari Diba Aiba. Izin bertanya Mas, untuk toko daring itu untuk pajaknya apakah dibayarkan penjual atau toko ladang Mas? Nah ini mungkin Mas Julio silakan. Ya, ini toko daring bisa dibayarkan oleh penjual, Ya. juga bisa dibayarkan oleh lembaga Oke. atau pembelinya. Iya betul. Oke. Jadi PPN itu terpotong langsung dari nilai transaksi. Oke, ketika itu penjualnya melakukan centang plus PPN ya. Centang plus PPN. Oke, itu ketika pajaknya dibayar oleh si pembeli. Si pembeli. Oke. Kalau misalnya memang di situ memang si penjual tidak melakukan centang PPN, artinya bukan berarti itu tidak ada pajaknya ya Mas ya. Betul, Mas. Bisa berarti harga itu sudah include dengan PPN. Namun dibayarkan oleh penyedia. Penjual atau penyedia. Nah tentunya kalau misalnya memang sesuai yang case kedua tadi ketika PPN-nya 0 sudah include PPN, harapan kami sih kalau bisa ya rekan-rekan pembeli harus meminta faktur ya Mas ya dari pihak penjual. Minimal ada bukti bahwasanya barang itu ada pajaknya ya Mas ya. Oke siap ya, itu mungkin sekilas Bu Diba ya, Mbak Diba atau Bu Diba ini ya. Oke lanjut Mas. Izin tanya Mas, ini dari Pak Dandi. Izin tanya Mas, apakah cara atau solusi untuk menghindari transaksi gantung? Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Solihin tadi, yang pertama poinnya adalah jangka waktu pelaksanaan. Jangan sampai jangka waktu pelaksanaan itu dibuat pendek Mas. Karena kan kita nggak tahu Mas, namanya barang kadang kan penyedia itu nggak ready barangnya, bisa jadi inden pesen sehingga agak membutuhkan waktu. Kedua yaitu adalah detail transaksinya Bapak Ibu. Jadi karena transaksi itu kan gawangnya ada di BHST. Setelah di BHST itu tidak bisa dibatalkan lagi. Ini untuk supply ya Mas ya, untuk supply ya. Karena kalau sudah BHST itu sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Nah maka dari itu sebelum sampai BHST harapannya ya jangan sampai ada kekeliruan. Itu terkait apa itu mananya ketelitian aja Mas. Dan jadi jangan sampai kemudian ada beberapa transaksi juga yang BHST-nya itu, karena kan kalau di BHST itu untuk kuantiti kan bisa diubah toh Mas. Bisa diubah. Kadang juga ada kuantitinya yang tidak sengaja diubah. Ada beberapa transaksi yang seperti itu. Tapi cuman jangan sampai Bapak Ibu sudah BHST tapi baru mengetahui ada kekeliruan. Jadi sebisa mungkin itu diminimalisir ya Mas ya. Yaitu mungkin 2 poin yang bisa mencegah transaksi itu menjadi gantung. Dan tentunya kesiapan dana ya Mas ya. Halo ya Mas. Ya mungkin ada tambahan dari Mas Solihin. Ya kalau terkait
pertanyaan untuk menghindari transaksi gantung itu bagaimana? Yang pasti adalah mengikuti flow yang sudah tersedia ya. Nah, sama pastikan begini, apa yang tadi disampaikan Mas Yono, bahwa gawang terakhir transaksi itu adalah di BAST. Maksud kami Bapak Ibu begini, artinya yang sering terjadi sekarang itu pola transaksi sekolah masih banyak menggunakan cara berpikir transaksi manual. Kadang apa, barangnya dikirim tapi di sistemnya itu tidak diklik. Itu satu. Oh ya. Jadi apa, harus beriringan action dalam apa namanya di lapangan dengan di sistem itu harus selaras ya. Artinya ketika ada pesanan, pastikan dulu penyedia barangnya sudah ada baru respon pesanan kan begitu. Jangan barang belum pasti tersedia tapi sudah respon pesanan, mengiyakan pesanan. Pun demikian nanti ketika barang memang betul-betul sudah dikirim, itu di sistem juga diklik kirim. Jadi harus selaras di kenyataannya, di lapangannya dengan yang di sistem, itu harus selaras juga. Pun demikian sekolah, ketika memang barangnya sudah diterima dan diperiksa dan sesuai, itu baru klik BAST. Jangan sampai barangnya masih dicarikan, jangan sampai sekolah atur BAST gitu loh. Saya kira faktor-faktor itu yang menyebabkan transaksi gantung. Kadangkala sekolah pesen, penyedia main iya aja, main oke aja, klik kirim, terus main percaya gitu ya. Sekolah apa modal percaya aja sehingga diatur BAST padahal barangnya belum diterima. Sehingga setelah atur BAST ternyata barangnya nggak datang-datang. Ketika ditanya kenapa kok apa namanya kok mau dibatalkan, jawabannya pasti yang kami terima itu jawabannya itu kita salah pesen kadang gitu. Makanya saya ingin nanti biar tidak terjadi transaksi gantung lagi baik dari sisi Sabdik maupun dari sisi penyedia, upayakan apa yang terjadi di sistem, action di sistem di Sipla itu sama dengan action di lapangan. Kalau ada pesanan barangnya tersedia, yang sudah dikirim ya klik kirim. Kalau barangnya memang sudah diterima dan diperiksa sesuai, barulah atur BAST. Itu saya kira intinya ikuti ketentuan yang ada aja lah biar tidak ada transaksi dan gantung. Tentunya juga seperti yang disampaikan Mas Solikin tadi Mas, saling beriringan. Artinya antara penyedia dan sekolah ini jangan sampai ada yang melalaikan salah satunya. Yang penyedia ya kewajibannya memenuhi barang, kemudian yang sekolah tentunya memperhatikan transaksi yang ada di sistem. Jadi jangan sampai lupa terhadap transaksi itu. Kadang teman-teman sudah melakukan kebiasaan lama, kalau misalnya beli ya langsung beli gitu aja tanpa memperhatikan aplikasinya. Kalau sekarang kan sudah ada sistem baru nih, bukan baru sih sebenarnya Mas, ada sistem Siplah namanya, jadi ya semuanya terekam di situ Mas, jadi harus saling beriringan. Jadi mungkin itu Pak Dendi sekilas jawaban dari kami, semoga membantu. Oke lanjut Mas, kita untuk pertanyaan berikutnya dari Fitrah. Mohon izin bertanya, kami sebagai penjual barang spesifikasinya apa ditawarkan di toko ladang dan persyaratan apa harus PKP? Oh ini mungkin apakah penyedia di toko daring toko ladang itu harus PKP atau tidak Mas? Tidak harus. Tidak harus ya. Tidak harus ya. Seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya individu pun sudah cukup. Sudah cukupnya, hanya mempunyai KTP dan NPB aja sudah cukup ya. Kalau mungkin untuk PKP syaratnya tambahannya apa Mas? SK dari PKP, SK dari pajak ya, dan SIUP ya. SIUP. Oh gitu, oke. Mungkin itu tambahannya. Dan kalau misalnya Pak Fitrah atau Ibu Fitrah ini mungkin ingin tahu lebih dalam soal toko daring, bisa gabung di grup Telegram yang sudah share ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Oke, dihimbau untuk teman-teman segera mengisi link absen ya, karena ada undian Mas. Ini yang ditunggu-tunggu biasanya Mas. Oke,
Dari Ibu Elisanti lagi nih, dalam satu toko apakah boleh menjual jenis barang yang berbeda? Misal menjual konsumsi dan cetak. Ya, ini yang dimaksud di toko daring atau siplah ya. Ibu Elis mungkin bisa di unmute. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Elis. Yang saya maksud, saya Bu Elis, Mas. Iya, yang saya maksud adalah di siplah. Di siplah ya. Oke, kalau di siplah sebenarnya sih terima apa kasih. ya istilahnya, belum ada ketentuan yang mengatur apakah satu penjual itu harus menjual satu kategori barang, Mas. Karena memang ini mohon dikoreksi nanti kalau misalnya ada salah, Mas Solikin. Saat ini belum ada yang mengatur ketentuan itu harus menjual satu kategori barang. Misalkan kalau makanan ya makanan aja, nggak boleh yang lain. Sebenarnya kalau dari kami sendiri tidak membatasi itu. Yang jelas selama penyedia atau rekan-rekan penyedia ini bisa memenuhi yang dipesan oleh sekolah, ya monggo silahkan. Itu mungkin ada tambahan dari Mas Solikin. Ya, jadi memang baik di siplah atau di toko daring itu masih belum ada batasan ya. Mungkin ini kaitannya dengan KBLI ya, Bu Iya, Elis, betul, ya. KBLI. Kalau kita tahu di dunia pengadaan itu ada istilah KBLI, misalnya untuk perdagangan alat peraga itu 4649, kalau untuk komputer itu 4651 atau apa-apa macam-macam ya. Sementara ini untuk di siplah dan toko daring itu masih belum mengatur tentang itu. Sehingga kami persilahkan untuk penyedia misalnya dalam satu toko menjual apapun itu boleh. Titik tekannya di sini adalah kemampuan penyedia untuk menyediakan barang yang ditawarkan itu. Intinya di sana. Nah, yang terkait tadi pertanyaan tentang spesifikasi barang yang diupload di toko daring. Untuk saat ini Bapak Ibu, memang masih ada 13 komoditas yang boleh ditayangkan di toko daring. Pun demikian di Kepdep 38 itu dijelaskan apabila ada satu komoditas yang masih belum diakomodir dalam platform toko daring, itu nanti sifatnya bisa diusulkan. Untuk saat ini misalnya ada 13 komoditas ya, yang saya tahu di situ masih belum ada komoditas misalnya alat peraga pendidikan. Bisa saja nanti dari penyedia itu bersurat ke LKPP agar diakomodir untuk komoditas alat peraga pendidikan. Kalau tanya tadi terkait pajak, memang pada awalnya pajak itu sifatnya opsional ya, boleh dibayar oleh penjual, boleh dibayar oleh pembeli. Dan yang sekarang lagi kita lakukan dengan DJP, baik di toko daring dan siplah, itu nanti arahnya bahwa pemungutnya itu adalah PPMSE, adalah toko ladang nantinya. Cuman ini masih proses integrasi dengan sistem, ya ini sifatnya masih integrasi ya dengan DJP. Jadi itu untuk terkait pajak, Bapak Ibu. Dan apa tadi? Satu toko menjual, ya. Dan untuk PKP itu sendiri yang perlu jadi catatan adalah PKP itu tidak terbatas pada badan usaha, individu pun boleh PKP. Maka dari itu kami menyarankan baik individu ataupun badan usaha nanti dibuat PKP, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi pertanyaan ini kita cerita baiknya ya. Kalau tadi dijelaskan apakah satu toko boleh menjual dari satu komoditas misalnya, sementara memang tidak ada yang mengatur itu, cuman di ketentuan yang lain mungkin di peraturan Kemendag itu dijelasin bahwa memang badan usaha yang menyediakan barang A itu harus memiliki izin A. Artinya mungkin di sini yang secara KBLI itu tercatat kan yang badan usaha, kalau individu kan memang tidak ada dokumen NIB atau SIUP ya. Saya kira untuk yang badan usaha mulailah untuk perapian secara dokumentasi itu. Karena pasti ke depan itu akan terjadi perapian sedikit demi sedikit. Kalau kita boleh baca ya apa di perjalanan siplah. Kalau dulu misalnya pada saat atur BAST itu tidak ada unggahan foto ya Bapak Ibu. Banyak temuan masih terdapat banyak transaksi fiktif, barangnya nggak ada tapi secara sistem jalan.
Akhirnya temuan itu dikembangkanlah dalam aplikasi Sipla bahwa pada saat atur BAST harus upload foto. Saya kira nanti penyempurnaan itu akan tetap berjalan. Paling tidak kita bisa persiapan lebih dulu, misalnya secara KBLI, kita sesuaikan dengan apa yang kita jual. Tapi untuk saat ini masih belum diberlakukan, Mas Yono. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Solikin. Itu adalah sekilas tambahan dari Mas Solikin ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Ini masih ada 12 pertanyaan ini. Wah, ini nggak seperti biasanya ya, agak rame ini, Mas. Mungkin lama. Iya, mungkin lama nggak podcast ya. Oke, masih dari Ibu Elisanti ya. Oke, dalam satu toko oh masih ya, sorry, saya bacanya tadi. Oh ini berbeda Mas. Dari Yahya Sultoni. Untuk grup Telegram Siplah, toko ladang dan toko daring apa beda? Kalau beda mohon info grup Telegram toko daring. Berbeda Bapak Ibu, jadi sudah kita share di kolom chat Zoom. Silahkan gabung maupun di Siplah ataupun toko daring. Nah yang belum daftar toko daring silahkan monggo ditunggu daftar toko daring. Karena harapan kami sih Bapak Ibu bisa expand ke beberapa marketplace ya. Artinya di sini kami tidak hanya menyediakan satu marketplace saja ya Mas ya, yaitu Siplah, kita juga menyediakan toko daring dengan harapan ya bisa menumbuhkan UMKM yang ada di Indonesia Mas. Oke, lanjutnya ini masih dari Ibu Elisanti. Jika terlanjur sudah menentukan waktu pengerjaan 1 hari bagaimana? Nah ini ada kesinambungan ya. Pentingnya ketelitian dalam sebuah melakukan transaksi ya Bapak Ibu. Artinya selama terlihatnya sebelum BAST ya langsung dibatalkan saja Mas. Cuman kalau memang sudah terlanjur sampai tahapan BAST baru mengetahui pengerjaannya cuma 1 hari, ya mau nggak mau Ibu harus upload dokumen yang sudah kita sampaikan tadi. Yaitu itu soal ketelitian aja lah, itu soal ketelitian aja. Saya rasa teman-teman kan dari penyedia sudah memasukkan, kemudian dari sekolah juga menerima. Saya rasa semuanya bisa melihat Mas. Artinya di sini tidak hanya satu mata saja yang melihat, ada 2 yang melakukan transaksi, yaitu di penjual dan di penyedia. Nah, saya rasa semua bisa memahami itu. Kalaupun itu nanti sebelum BAST sudah artinya sudah konangan kalau bahasa Jawanya. Ketahuan. Ya, sudah ketahuan. Sudah ketahuan ya dibatalkan langsung aja. Gitu, Mas. Oke. Dari Mas Drowi, senyum dong, Mas. Waduh, saya tak senyum dulu ini. Oke, terima kasih Mas Drovir sudah mengingatkan karena mungkin belum sarapan ya. Oke, dari Pak Yahya Sultoni, terima kasih sama-sama Pak. Oke. Dari Pak Mustaqim ini. Di menu daftar tidak ada pilihan PKP dan non PKP ya Mas. Kemarin saya coba daftar langsung isi non PKP. Ini mungkin terkait toko daring. Apakah tidak ada memang Mas? Ada Mas. Ada ya? Ada. Buat Ada. upload sama ngisi nomor surat PKP-nya itu ada. Mungkin yang dimaksud Pak Mustaqim di sini adalah pilihan statusnya, Mas. Ada nggak pilihan statusnya? Itu kalau PKP, kalau sudah upload, Iya. upload dokumen dan sudah menuliskan nomor PKP-nya, Iya. jika benar itu toko langsung sudah masuk PKP. Oh, artinya di situ sudah langsung generate langsung ya. Ya, Ketika langsung otomatis. teman-teman ingin daftar dan sudah memasukkan nomor PKP-nya, Otomatis itu sudah langsung statusnya PKP ya. ya. Oh, kalau ini sekedar informasi, saya dapat informasi baru tadi. Kalau sudah upload dokumen PKP, otomatis langsung berstatus PKP ya. PKP. Oh, oke. Mungkin itu Pak Mustaqim. Ya. Oke, selanjutnya dari SDN Jaka Mulia ya. SDN Jaka Mulia 3. Semoga ada rekaman atau materi Zoom-nya di sekolahan, saya lagi nggak fokus, banyak kerjaan. Oke, selamat bekerja Pak. Nanti mungkin setelah ini akan kita upload di channel YouTube kita yaitu Toko Ladang. Silahkan di subscribe dan diklik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan uploadan kami nanti Pak. Oke, dari Pak Dovir, apakah boleh buka satu prinsipal
buka lebih dari satu toko baik di Siplah maupun di toko daring. Nah, ini mungkin terkait apa itu namanya persyaratan dari toko itu sendiri. Mungkin di sini ada yang sudah bergabung, Mas Eko. Silakan Mas Eko. Ya. Iya. Ini ada pertanyaan Mas Eko, apakah boleh buka satu prinsipal intinya lebih dari satu prinsipal di Siplah maupun di toko daring? Itu apakah boleh ya Mas Eko? Secara peraturan sih belum ada ya yang menegaskan bahwa satu satu orang atau satu perusahaan buka lebih dari satu toko. Iya. Tapi kalau tapi kembali sih kembali ke tujuannya apa ya? Kenapa harus buka lebih dari satu Ya, gitu? kalau satu pun sudah bisa, kenapa harus dua gitu ya Mas ya? Ya, maksud saya kan kalau tujuannya toko yang satu mau dibuat khusus komputer saja, toko yang dua khusus untuk catering atau ATK saja gitu misal. Nah, sebenarnya sih karena kan tadi ada yang tanya ya, apakah boleh dalam satu toko upload berbagai barang? Mungkin lebih ke situ saja. Jadi hanya satu toko, tapi nanti dibuat etalase. Jadi etalase komputer, berarti isinya komputer semua. Etalase ATK, isinya ATK saja gitu. Mungkin saya lebih ke kalau seperti itu mungkin lebih ke kembali ke pertanyaannya kenapa harus buka lebih dari satu gitu. Oke, betul-betul. Kalau memang satu saja sudah bisa terpenuhi ya Mas, Ya, karena memang di Siplah maupun toko daring sendiri belum ada yang mengatur soal kaitannya dengan yang ditanyakan tadi, yaitu bolehkah satu toko menjual lebih dari kategori-kategori yang sudah dijual sebelumnya. Artinya di sini belum ada yang mengatur ya Mas ya. Selama bisa terpenuhi ya nggak apa-apa, ditransaksikan aja ya Mas ya. Ya, betul. Oke, lanjut. Dari Bapak Syafi'i, tolong link absennya dikirim lagi. Mungkin bisa dikirim lagi Mas link absennya. Oke, sudah ya. Oke, lanjut lagi Mas dari Pak Surya Suryadi. Toko kami menggunakan 2 pengguna. Bagaimana cara menghapus email dan password pengguna yang satu karena orangnya sudah meninggal. Nah, ini mungkin terkait user ya. Terkait user yang aktif ya. Ini sudah tersedia ya Mas Eko ya? Ya, sorry tadi ke-mute saat bicara. Iya, itu sudah ada. Jadi sudah ada ya. Mungkin saya sudah langsung share screen aja ya, tak saya contohkan mumpung saya juga lagi buka ini. Oke, karena mungkin ini mengingat ini juga izin fitur baru sebenarnya Bapak Ibu. adminnya. Jadi kemarin kita ada request dari beberapa teman-teman sehingga kita upkan. Oke, sudah terlihat ya? Halo? Oke, sudah kelihatan Mas. Oke, jadi terkait tadi masalah akun ya, memang dalam satu toko itu bisa lebih dari satu akun yang untuk login. Jadi ada menu tambah pengguna di sini. Ya, kemudian juga kita sudah tambahkan di sini perannya. Ada yang super admin, ada yang admin, ada yang staff. Bedanya apa kalau super admin ya dapat dikatakan dia adalah pemilik, owner atau mungkin direkturnya ya. Nah, nanti juga bisa kalau punya staff atau admin bisa ditentang yang admin dan staff. Kemudian untuk yang tadi pertanyaannya gimana kalau mau menghapus pengguna atau user yang sudah mungkin tidak bekerja lagi atau mungkin mohon maaf tadi beliaunya sudah meninggal gitu bisa. Jadi kalau nanti ini kan contoh masih satu ya, hanya satu pengguna. Nanti di sini ada menu kok. Di sini ada yang namanya bekukan. Nah, tinggal nanti akun yang mau dihapus itu menggunakan menu bekukan. Nanti akan dia sudah nggak bisa login gitu lah intinya. Nggak bisa login lagi ya. Ya, sudah nggak aktif nanti. Oke, siap. Mungkin itu Mas, sudah kok. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin bisa dimatikan dulu Mas share screen-nya. Oke. Ya itu tadi adalah sekilas caranya Bapak Ibu, karena kebetulan itu adalah fitur baru Mas di Siplah Toko Ladang. Jadi memang untuk membekukan user yang sudah tidak aktif lagi. Oke, lanjut dari Bapak Rudi Salim. Ini Rudi Salim pengusaha Indonesia tadi Mas. Enggak, bercanda. Oke, produk yang kita jual di toko daring apakah wajib garansi resmi Indonesia?
Nah, ini mungkin Mas bisa dijawab, Mas. Ya, harus pasti Mas keasliannya. Harus pasti keasliannya ya. Dan kalau garansi Enggak, artinya di sini selama apa itu namanya barang itu baru tentunya pasti ada garansinya, Mas. Cuman memang ada beberapa barang yang memang kategorinya itu garansinya itu bukan dari Indonesia. Nah, sebenarnya ini mohon nanti bisa dikoreksi Mas Solikin. Kalau nggak salah sebenarnya sih belum sampai ke situ ya Mas Solikin ya untuk Betul. barang-barang Jadi yang dijual. betul. Jadi begini ya, yang perlu kita bedakan di sini misalnya katakanlah bahwa penyedia atau penjual di toko daring itu adalah misal beli laptop ya. Ya. Mungkin yang penyedia di toko daring itu beli dari distributor atau reseller atau dari prinsipal, dia dapat garansi. Tapi yang menjadi catatan atau entry point dari pembeli di toko daring dalam hal ini dinas atau kementerian, lembaga dan lainnya itu berpatokan pada keterangan dan spesifikasi yang ditayangkan oleh penyedia dalam aplikasi toko daring. Bisa jadi si penyedia itu dia beli dari reseller atau distributor dapat garansi misalnya. Tapi nanti pada saat nanti pembeli di toko daring itu yang menjadi patokan adalah apa aja keterangan yang tercatat di dalam aplikasi toko daring yang diunggah oleh penyedia. Ketika nanti penyedia itu dalam keterangan atau spesifikasi dijelaskan bahwa barang ini garansinya 1 tahun misalnya, atau garansi luar negeri misalnya, maka itulah yang nanti menjadi kesepakatan. Tapi ketika si penjual itu tidak mencatatkan di situ ada garansi atau tidak, misalnya garansinya tidak Indonesia atau garansi Indonesia, jadi harus itu yang diikuti. Ketika tidak dicatatkan garansi ya pembeli tidak boleh nuntut garansi, kan logikanya gitu. Iya. Jadi sekali lagi memang yang akan tercatat by system di toko daring ini adalah apa saja yang tertera di toko daring. Misal secara gampang lah, penyedia mengupload laptop merek A. Sebenarnya secara pabrikan laptop tersebut punya garansi 3 tahun misalnya. Tapi pada saat upload produk, si penjual ini tidak menjelaskan itu di keterangan barangnya. Artinya tidak ada garansi kan. Sehingga si pembeli tidak boleh nuntut itu gitu loh. Makanya pembeli harus detail, harus jeli membaca keterangan di situ. Karena konsekuensi apapun yang akan terjadi, acuannya adalah apa yang tercatat by sistem toko daring. Jadi itu Mas Yono. Oke, siap. Jadi ini kembali lagi kepada soal ketelitian ya Mas ya. Ketika nanti mungkin teman-teman pembeli ini mau melakukan transaksi ke dalam toko daring, ya dicek dulu deskripsinya itu barangnya seperti apa. Kemudian termasuk kaitannya dengan apa itu namanya garansi. Ya, karena memang sepenuhnya ya di sistem itu sudah tersedia semua Mas. Jadi termasuk kolom untuk memasukkan garansi itu sebenarnya sudah tersedia. Cuman tergantung dari si penyedia apakah memasukkan atau tidak. Cuman yaitu opsional. Artinya itu pun kalau misalnya sudah terjadi transaksi ya bisa dilakukan tektok secara by phone, ditanyakan melalui by phone gitu Mas. Oke, ya, mungkin itu. Sama gini Mas Yono, ya. Yang sering terjadi kadang cuma kesepakatan by list. Ya kan, itu yang lemah sebenarnya. Artinya ketika misalnya si penjual ini lupa ngasih catatan garansi 1 tahun, ternyata sudah terlanjur transaksi dan sudah dikirim, akhirnya by lisan ini ada garansinya ya, oh ya ada, ya boleh-boleh saja selama itu komitmen kan gitu ya. Cuman ketika yang paling bagus adalah ketika mau transaksi tanyakan dulu ke penjualnya, ini enggak ada garansinya apa enggak. Kalau dia bilang ada, boleh dong misalnya ditampilin di keterangannya, ditambahkan garansi. Paling tidak di sisi pembeli itu ada pegangan. Ya, betul. Gitu. Iya. Ya, itu ya. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi ya Mas Solikin ya. Berarti ini terkait apa itu namanya? Style komunikasi aja ya Mas ya. Style komunikasi kalau memang belum tercantumkan ya bisa dilanjutkan komunikasi lewat by phone ya Mas Solikin ya.
Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi undian pulsa atau undian merchandise, saya kasih 1-2 pertanyaan. Mungkin tadi kayaknya ada yang angkat tangan, Mas, kayaknya. Dari Bapak siapa tadi? Saya kok sekilas melihat. Mungkin bisa langsung unmute. Ada yang angkat tangan kayaknya tadi. Kalau tidak ada, akan langsung saya lanjut ke undian pulsa. Tidak ada? Oke, sebelum masuk ke undian pulsa, Bapak Ibu mohon diisi link absennya. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengisi link absen yang belum mengisi. Sebelumnya terima kasih Mas Eko, Mas Solikin sudah membantu kami untuk membantu membantu menjawab teman-teman di sini, Mas. Oke. Baik. Saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawab kita. Kita lanjut sesi undian pulsa ya, Mas ya, atau undian merchandise. Sudah adakah yang mengisi absen? Atau bisa langsung kita mulai, Mas? Mungkin bisa di-share speaker wheel-nya, Mas. Jangan lupa disiapkan lilinnya. Biasanya saya kalau bercanda sama Mas Eko kayak gitu, Mas. Jadi saya suruh siapkan lilinnya biar talk chair gitu, Mas. Ya, sudah berada di layar kita, speaker wheel kita, dan artinya di sini sudah kita siap untuk undiannya. Ada beberapa yang sudah mengisi link absen. Yang tadi mungkin ditinggal Zoom-nya, harap segera kembali. Takutnya nanti ketika ada panggilan tidak tahu, kan sayang, Mas. Kan pulsa 100.000. Iya, buat paketan kan lumayan, Mas. Terus ada merchandise kaos. Nah, kan lumayan juga nih. Oke. Mungkin bisa kita mulai untuk pemenang yang pertama. Kayaknya ada coretan itu, Mas. Apa, Mas? Nggak apa ya. Kita lanjut ya. Oke. Ini untuk undian pulsa ya Bapak Ibu. Ada total hadiah sekitar 500.000 untuk 5 pemenang yang beruntung. Kita mulai untuk undian yang pertama atau untuk pemenang yang pertama. Kita hitung dari 3, 2, 1. Oke, sudah berputar speaker wheel kita. Siapakah pemenang pulsa yang pertama? Selamat untuk Bapak Waming Mustafa. Anda mendapatkan pulsa 100.000. Silahkan ketik hadir di kolom chat. Pak Waming Mustafa Sudah hadir. Oke, selamat untuk Bapak Waming Mustafa mendapatkan pulsa 100.000 ya, Mas ya. Oke, lanjut Mas untuk pemenang yang kedua. Kita hitung dari 3, 2, 1. Ini ada beberapa yang baru gabung ini. Pemenang yang kedua, siapakah yang beruntung ini? Apakah siapa yang beruntung? Apakah nge-lag ini? Mohon maaf Bapak Ibu, ini terjadi gangguan sedikit di speaker wheel kami. Kayaknya di jaringan ya. Oke, sudah berputar kembali. Pemenang yang kedua, Ahmad Faisal. Selamat untuk Bapak Ahmad Faisal. Anda mendapatkan pulsa 100.000 yang dipersembahkan oleh Toko Ladang. Silakan ketik hadir di kolom chat. Pak Ahmad Faisal. Ditunggu. Pak Ahmad. Ini ada notis burungan. Pak Ahmad Faisal. Ditunggu. Ditunggu komentar hangusnya teman-teman. Kita hitung dari 5,
4, 3, 2, 1. Hangus, Mas. Sayang sekali. Wah, Pak Ahmad Faisal kok malah di saya baru bergabung. Hangus ya, hangus sudah. Ini masih pemenang yang kedua ya, Mas ya. Sayang sekali untuk Bapak Ahmad Faisal gagal mendapatkan pulsa 100.000. Masih pemenang yang kedua, Mas. Kita hitung dari 3, 2, 1. Dari Ibu Sumi Rahayu. Hadir, siap Bu Sumi. Selamat untuk Bapak Yeti Agung. Berhasil mendapatkan pulsa 100.000 yang dipersembahkan oleh Toko Ladang. Silakan ketik hadir Pak Yeti Agung, ditunggu di kolom chat. Pak Yeti Agung. Bojoku, aduh, kembali lagi Pak Suherman. Ini istrinya Pak Suherman ya, cuman harus ketik hadir Pak. Ditunggu ketik hadirnya. Kita harus sesuai SOP ya. Oke, ditunggu Ibu Yeti Agung. Ditunggu. Apakah ini akan hangus? Baik, langsung kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, hangus ini. Aduh, sayang sekali ya. Ini masih pemenang yang ke-3. 3. Bukan 2. Oh, 2. Oke. Hangus hadir Dimas Dani, terima kasih. Waduh, Pak Ahmad Faisal baru ketika hadir. Maaf nge-lag katanya. Aduh, sayang sekali Pak Ahmad tadi kok nge-lag. Oke, masih pemenang yang kedua. Kita hitung dari 3, 2, 1. Siapakah pemenang yang kedua? Semoga ini hadir. Ibu Eri Yuni Fatmawati. Selamat Ibu mendapatkan pulsa 100.000. Ditunggu ketik hadir di kolom chat. Ibu Eri Yuni Fatmawati hadir. Oke, terima kasih untuk Ibu Eri Yuni dan selamat Anda mendapatkan pulsa 100.000 yang dipersembahkan oleh Toko Ladang. Oke. Pemenang yang kedua sudah. Selanjutnya yaitu adalah pemenang yang ketiga. Oke, langsung kita mulai. 3, 2, 1. Dari Pak Suherman, angus wesande kesuwen. Sayang sekali Pak Suherman. Pak Suherman ini dari kemarin beruntung. Oke, selamat dari Pak Suhendro Budi Nur Cahyono. Selamat Anda mendapatkan pulsa 100.000. Pak Budi, ditunggu Pak Budi, ketik hadir di kolom chat. Hadir Toko RR Barokah. Ini beda ya namanya. Pak Hendro, Pak Budi Hendo, ditunggu di kolom chat. Ada tamu wali murid. Oh, ini Ibu Yeti. Oke, kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Hangus lagi. Ini semakin panas ini perebutan pulsanya pemirsa. Ini masih pemenang yang ketiga, Mas Denny. Angus, iya Pak Hangus. Masih pemenang yang ketiga. 3, 2, 1. Nge-lag namanya nggak tampil. Oke, selamat untuk Ibu Indra Ikawati. Ditunggu di kolom chat hadir. Oke, selamat untuk Ibu Indra Ikawati sudah hadir di kolom chat. Anda mendapatkan pulsa 100.000. Oke, itu nanti itu tadi untuk pulsa yang ketiga ya Mas ya. Pulsa yang ketiga. Oke, selanjutnya pemenang pulsa yang keempat. Kita hitung dari 3, 2, 1. THR-nya tertunda katanya.
Oke, pemenang yang keempat. Selamat untuk Ibu Diba Aiba. Anda mendapatkan pulsa 100.000. Tidak dipotong pajak. Oke, selamat untuk Ibu Diba sudah ketik hadir di kolom chat. Lumayan ini 100.000 untuk paketan. Saya juga mau ini, Mas. 1 bulan. Oke, yang angus-angus bisa dikasihkan ke saya ya. Oke, itu tadi untuk pemenang yang keempat. Selamat untuk Ibu Diba Aiba mendapatkan pulsa 100.000. Untuk pemenang yang terakhir ini, Mas. Pemenang yang terakhir, mungkin Mas Julio mau ngitung. Boleh ya? Silakan, Mas Julio. Pemenang pulsa yang terakhir, dimulai dari angka 3, Mas. Oke. 3, 2, 1. Waduh, Mas Julio kok lemah gemulai ini, belum sarapan. Oh. Oke, pemenang yang kelima. Sudah berputar picker wheel-nya. Selamat untuk Ibu Lani Oktavia. Anda mendapatkan pulsa 100.000. Silahkan ketik hadir di kolom chat. Langsung gercep ya. Ini Ibu Lani atau Lani Oktavia ini? Laninya beda ini. Beda. Laninya beda ini. Ini enggak ada Oktavianya nih. Mungkin Mas bisa dicek di apa itu namanya, di kolom apa itu namanya, kolom absennya apakah sama dengan yang di Zoom. Kok di sini Ibu Lani cuman di hanya satu ya. Oke, selamat Ibu Lani Oktavia. Anda mendapatkan pulsa 100.000 dipersembahkan oleh Toko Ladang. Oke, untuk sesi undian pulsanya sudah selesai. Selanjutnya sesi undian merchandise. Ini ada 3 kaos, Mas. Ada 3 kaos persembahan dari Toko Ladang, akan dikasihkan langsung ke teman-teman, tapi melalui undian, Mas. Oke, selamat untuk yang mendapatkan pulsa. Sesi undian pulsa sudah selesai. Selanjutnya yaitu adalah sesi undian merchandise atau kaos. 3 unit, 3 pieces kaos. Oke, untuk pemenang yang pertama langsung kita mulai. Ini mungkin agak lama ya hitungannya. Saya buat 5 aja dari 5. Jangan, nanti kepanjangan, Mas. Oke, dari 5, 4, 3, 2, 1. Untuk pemenang kaos yang pertama, siapakah yang berhasil mendapatkan kaos? Oke, selamat untuk Rizky Dwi Anuari. Anda mendapatkan merchandise dari kami, yaitu berupa kaos. Ibu Rizky ditunggu di kolom chat Zoom untuk ketik hadir. Halo, Ibu Rizky. Rizky Dwi A. Oke, namanya sama ya, Mas ya. Oke, siap. Selamat untuk Ibu Rizky sudah ketik hadir di kolom chat. Anda mendapatkan apa itu? Merchandise kaos 1 pieces ya, Mas ya. Ya, berarti artinya di sini masih ada sisa 2 pieces. Oke, kita undi lagi, Mas. Untuk pemenang yang kedua, dihitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah pemenang yang kedua? Oke, selamat untuk Bapak Zainuddin. Anda mendapatkan kaos 1 pieces persembahan dari Toko Ladang. Ditunggu kolom chat hadir. Wah, langsung garcep ini, Mas. Garcep ini, langsung gerak cepat ini. Berarti tandanya ini dari tadi memperhatikan, Mas. Sudah sarapan. Dan pastinya sudah sarapan kayaknya. Kalau kita sudah, kalau saya sudah, Mas. Oke, selamat untuk Bapak Zainuddin. Anda mendapatkan 1 pieces merchandise berupa kaos dari Toko Ladang. Oke, nanti mungkin untuk mekanisme pengirimannya kita apa itu namanya, kita kontak ya, Mas ya. Nanti untuk pengirimannya kemana? Oke, pemenang yang terakhir ini, Mas. Yang hangus kan masih ada kesempatan mengikuti lagi ya, Mas ya. Kan belum dapat juga. Oke, tentunya Ibu, tentunya pastinya akan
ada podcast lagi. Nanti dipantengin aja di kolom apa itu namanya di Telegram kita. Ini dari Ibu Diba Aiba. Terima kasih kakak-kakak, sehat selalu dan sukses selalu buat toko ladang, mudah, cepat dan aman. Amin. Tentunya akan kita pertahankan, yaitu adalah mudah, cepat dan aman tentunya transaksi di toko ladang. Oke, untuk pemenang yang terakhir nih, sudah masuk pemenang yang terakhir nih. Kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Internet saya dari tadi agak low ini, Mas. Iya, nge-lag. Oke, selamat untuk Bapak Syafi'i. Anda mendapatkan merchandise berupa kaos persembahan dari toko ladang. Silakan ketik hadir di kolom chat. Bapak Syafi'i hadir. Oke, selamat untuk Bapak Syafi'i. Nanti untuk metode pengirimannya akan kita hubungi lebih lanjut ya untuk teman-teman yang mendapatkan pulsa. Selamat untuk yang mendapatkan untuk yang mendapatkan kaos ya. Betul. Iya. Selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan pulsa dan mendapatkan merchandise. Harapan kami semoga teman-teman ke depan bisa sukses mengembangkan usahanya ataupun yang bertransaksi di toko ladang, dan tentunya mungkin ada teman-teman yang ada rekan yang belum bergabung di toko ladang, monggo silahkan bergabung di toko ladang karena gratis, tidak dipungut biaya apapun ya Mas ya. Betul. Tidak dipungut biaya apapun. Silahkan segera daftar di toko ladang karena hanya di toko ladang Bapak Ibu bisa mendapatkan pelayanan mudah, cepat dan juga aman. Mungkin itu Mas sekilas yang kita sampaikan. Terima kasih Mas Julio sudah menyampaikan materi kepada kami. Ke depan nanti harapannya bisa ada materi-materi lagi terkait dengan toko daring ya Mas ya. Termasuk transaksi, cara transaksi juga belum kayaknya ya Mas ya. Sebenarnya sudah kita share melalui Telegram, cuman kayaknya kok tidak abdol kalau kita tidak podcastkan ya Mas ya. Mungkin nanti podcast ke depan nunggu jadwal dari kami. Karena memang ke depan kita juga ada beberapa roadshow ke daerah Mas. Kayaknya nanti ke depan mau ke Bandung. Kita roadshow ke Bandung, yaitu adalah tujuan kami atau sebuah komitmen kami untuk memajukan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Harapannya bisa langsung mendaftar kami karena syaratnya cukup mudah Mas. Hanya KTP dan NPWP saja sudah bisa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk pemenang yang sudah mendapatkan hadiah. Mungkin dari saya itu. Mungkin dari Mas Julio. Ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih juga untuk Mas Solikin dan Mas Eko yang sudah membantu kami menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Oke, sampai jumpa rekan-rekan sekalian di podcast-podcast berikutnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam toko ladang. And ciao.